yang banyak, karena harta akan tinggal. Kecantikan bukan karena pada baju yang mahal, karena baju mahal hanya akan memenuhi lemari setelah kita mati. Kecantikan yang hakiki adalah keimanan, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Somad, bagaimana kalau saya operasi plastik? Boleh, tapi kalau dia maaf, misal ya, misal kalau dia senyum orang pingsan, ada terjadi kesalahan, merubah yang tidak layak menjadi layak, boleh. Merubah yang tidak normal menjadi normal, boleh. Tapi yang sudah normal dijadikan abnormal, la'anallahul wasimat, Allah melaknat perempuan yang tukang buat tato, wal mutasimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, mengotak-atik, mencukur, membakar, mencabut, apa namanya, wal mutafallijat, memotong, mengotak-atik gigi, wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah yang sudah bagus, masukkan plastik sana, plastik sana, plastik sana, namanya oplas, operasi kresek. Dagu plastik, pipi plastik, hidung plastik, kening plastik, silikon dimasukkan ke kulit, dia nggak bisa gabung dengan darah daging, akhirnya terjadi infeksi, maka bernanah. Kalau dioperasi wajahnya rusak. Alhamdulillah ada namanya terapi lintah. Ditempelkan lintah ke hidung, ditempel ke dagu untuk nyedot. Biasanya lintah kalau udah lengket di kulit, ditarik nggak mau copot. Ini karena bernanah, ditempel, lintahnya jatuh. Lintah pun jijik. Dan yang saya ceritakan ini nggak ada di Bandar Lampung. Ini yang saya ceritakan ini jauh. Oh, dulu memang pernah ada, tapi sudah mati dimakan ikan hiu. Bagi yang sudah melakukan, mudah-mudahan taubatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terjerat rentenir ngutang bukan gara-gara makan anak, bukan gara-gara susu bayi, gara-gara skincare kredit. Orang barat, orang bule, Amerika, Eropa, naik pesawat, nyewa hotel untuk berjemur di pantai Bali supaya hitam. Kita belum berjemur sudah nikmat apa lagi yang kau dustakan? Hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam lutut berkudis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa hadir di pengajian rahmat hidayat ini mesti lulus fit and proper test, layak dipandang. Saya pun ustadz mesti dites. Makanya tadi dari penginapan saya sudah pakai peci, saya pakai sorban, saya pakai baju. Begitu sampai di sini semuanya mesti diganti. Nggak percaya tanya sama kiai. Peci diganti. Padahal peci yang saya bawa tadi sudah emas. Ternyata emasnya kurang berat. Di depan mesti ada setengah kilo. Sorban yang saya bawa tadi diganti, dan baju yang saya bawa juga diganti. Baru saya paham,
bahwa pengajian ini bukan cuman baca Quran, bukan cuman akidah, bukan cuman syariah, bukan cuman akhlak, tapi juga mementingkan penampilan. Video yang paling bagus. Tunggu. Ustaz Somad itu cemana di mana kemana, kalau dia ceramah pasti pakai baju putih. Tapi ketika di Bandar Lampung, belum dengar ceramahnya orang sudah tahu ini pasti di Bandar Lampung. Kenapa? Kepalanya keemasan. Apalagi sekarang harga emas lagi naik. Maka ini nanti mesti disimpan di dalam koper, kopernya dikunci. Kopernya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kuncinya hilang. Saya sebetulnya cuma mau mancing-mancing. Kira-kira ibu-ibu ini bahagia atau enggak ya? Bahagia. Ustaz Somad tahu bahagia dari mana? Dari senyum mereka yang lepas. Orang kalau lagi banyak pikiran, stres, depresi, anxiety, nggak bisa senyum lepas. Banyak pikiran. Kita pantun, kita coba pancing, nggak bisa. Paling tertahan senyum. Tapi ini lepas. Ini kelihatannya jamaah Majelis Taklim Rahmat Hidayat ini nggak punya utang. Kalaupun ada yang punya utang, mudah-mudahan segera lunas utang. Banyak juga. Sudah habis 15 menit. 60 menit. Sesuai ceramah Ustadz 600 ml. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 10. Nggak boleh korupsi waktu. Sekarang ke kanan. Diutamakan sunnah sebelah kanan. Mohon maaf ya Bu. Mohon maaf Ustaz. Mohon maaf Ibu Wali Kota. Mohon maaf Kiai. Mohon maaf saya membelakangi ya Bu. Akan datang biar supaya saya nggak mutar-mutar begini, buat pentasnya di sana ya. Ibu apa kabar semua, sehat? Dari Kroe, pesisir barat. Masya Allah, tabarakallah. Memang enak makan rambai. Makan rambai di tengah padang. Tolong ibu jangan melambai, bahan ceramah saya bisa hilang. Nah, yang pertama tadi sifat perempuan yang baik itu kalau dilihat menyenangkan hati suaminya. Yang kedua adalah idza amartaha, kalau engkau perintahkan dia maka dia patuh dan taat. Ibu kalau diperintahkan suami patuh dan taat. Diperintahkan sholat patuh, diperintahkan puasa patuh, diperintahkan nutup aurat pakai hijab patuh, diperintahkan tanda tangan setuju poligami. Idza amartaha, kalau engkau perintahkan dia taat dan patuh, selama taatnya itu taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak ibu perempuan di rumah pakai jilbab, bajunya panjang, dididik di pesantren, begitu menikah dengan suaminya, seminggu setelah bulan madu pulang ke rumah, jilbabnya terbang, bajunya melayang, dia pakai baju yang belum selesai dijahit. Apakah ibu hanya diam saja? Ibu mesti panggil menantu ibu, Firaun, kenapa anakku kau biarkan begini? Ibu nggak boleh diam.
As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan berarti dia setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Ini ibu-ibu nampaknya orang-orang yang sangat berani amar ma'ruf nahi mungkar, insyaallah. Amin ya rabbal. Seorang suami berkata, kau adalah istriku, maka surat tanahmu adalah milikku, surat mobilmu adalah milikku, STNK kamu adalah milikku, surat mobilmu adalah milikku, STNK BPKB milikku. Apakah ibu taat? Mulai ragu ini. Apakah seorang istri kalau menikah lalu kemudian hartanya berpindah ke suami? Tidak, besti. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa bawa kipas. Sudah lama saya tausiah, baru kali ini hati saya cemas. Cemas kenapa? Cemas jatuh ke bawah. Sakitnya nggak seberapa, viralnya ini. Keluar berita, Ustadz Somad jatuh di Bandar Lampung. Bu, tolong doakan saya selamat ya. Rasa-rasa ceramah di atas pondok durian sekarang. Mana ketua panitianya ini? Kenapalah kalian buat pentas nih kecil sekali? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang Ustadz rasakan selama di Bandar Lampung ini? Dengan topi baru, sorban baru, dan baju baru. Berapa kata? Satu kata. Panas. Ternyata kalau pakai emas ini memang bawaannya panas. Sedang saya yang makai aja panas, apalagi yang lihat. Saya tahu hati kalian panas. Tapi karena taat kepada suami, suaminya ngatakan jangan iri, jangan hasad, jangan dengki. Walaupun suamimu miskin, fakir, susah, dia tetaplah kepala rumah tangga. Wahai imamku, pembimbingku, yang menarik tanganku ke surga Jannatul Firdaus. Laki-laki itu perlu super power. Laki-laki itu perlu dihormati dan dimuliakan. Laki-laki itu perlu merasa dia sebagai kepala rumah tangga. Ustadz kok tahu? Saya laki-laki. Kalian kan nggak tahu hati suami kalian kan? Saya juru bicaranya. Laki-laki nggak pernah berkata-kata, Bu. Maka saya yang ngomong supaya kalian tahu. Walaupun kalian punya pembantu 10 orang di rumah, ada yang khusus motongkan kuku, ada yang khusus ngorek telinga sebelah kiri aja. Tapi untuk minumannya buatkanlah teh manis. Airnya sama, kompornya sama, termosnya sama, tehnya sama. Tapi kalau kalian yang buat, rasanya beda. Jangan sampai nanti pas Idul Fitri, tetangga, karyawan, pembantu, asisten rumah tangga pulang kampung, bukan cuma anak yang nangis, suami pun nangis.
Ibu wali kota, beliau memang wali kota Bandar Lampung di kantor, tapi kalau di rumah beliau tetaplah ibu rumah tangga. Beliau yang mengurus, beliau yang semua melayani. Bapak Herman HN Hasanusi. Mudah-mudahan anak-anak perempuan kita nanti kalau umurnya panjang bisa mengikut jejak ibu wali kota. Kira-kira kalau nanti ada orang yang mau nawarkan baju, mau nawarkan keramik, mau nawarkan karpet, yang dicari itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kenapa? Karena yang memegang keputusan di rumah laki-laki apa perempuan? Suami itu tidak banyak ngomong, paling dia hanya ngangguk. Kalau ada suami Kalau ada suami tablik akbar 1 jam saya ngomong. Tapi kalau di rumah, kalau Ustazah Fatimah ngomong, nanti anak-anak santri ini bagusnya kita buatkan pelatihan. Iya. Nanti kita buatkan acara selamatan untuk anak-anak yang hafal Quran, kita buatkan hadiah. Iya. Karena perempuan itu lebih telaten, lebih teliti, lebih insya Allah. Kalau perempuan yang ngatur semuanya bagus, baik-baik insya Allah. Tapi perempuan yang solehah kok soman. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Kunci surga adalah anak perempuan. Ibu yang sudah punya 3 anak perempuan sudah punya kunci surga. Yang baru 2 tambah 1 lagi. Ustadz Somad, anak saya yang pertama Mizyan Hazik Abdillah, laki-laki. Anak yang kedua Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, laki-laki juga. Tapi istri saya perempuan. Semoga Allah kasih kita anak perempuan yang jilbabnya panjang, yang patuh dan taat pada orang tuanya. Ketika ibu malam nanti diambil suami air, dipercikkannya ke wajah ibu. Wake up my darling, wake up my honey. Itu kalau baru nikah minggu yang lalu. Jadi kalau udah lama, bangun. Di saat itu apa kata Nabi? Rahimallahu mar'an aiqadha ahlahu. Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya. Tapi bukan cuma suami yang membangunkan istri. Rahimallahu mar'atan aiqadha zawjaha. Allah merahmati ibu yang membangunkan suaminya. Sebelum pulang ke rumah nanti mampir di pasar Bandar Lampung, beli pistol air untuk bangunkan dia tidur nanti malam. Kalau sudah dicoba nggak bangun juga, saya kasih tips cara. Ibu mau? Siap melaksanakannya nanti malam subuh? Bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah, insya Allah bangun subuh. Pernah nyoba? Coba nanti. Sekarang banyak suami yang nggak sholat, betul? Nggak ada di Bandar Lampung. Kalau istrinya ikut ngaji, dia izinkan pengajian, itu tandanya suaminya soleh-soleh, baik-baik semua. Kita doakan semoga suami ibu sholatnya khusyuk. Suami yang soleh sholatnya di masjid. Suami yang sholat di rumah itu suami yang solihah.
Tapi habis sholat di masjid, dia pulang ke rumah, dia sholat sekali lagi. Sholat yang pertama menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua mendapatkan fadilah, keutamaan. Kamu kan udah sholat tadi mas, kamu kan sudah sholat tadi bang, kamu kan sudah sholat tadi brother. Tadi sholat berjamaah sebagai laki-laki, sekarang sholat untuk menjadi imam kamu sayang. Banyak suami yang tidak mengatakan I love you kepada istrinya. 90% laki-laki di Indonesia menurut survei tidak berani mengucapkan I love you, karena laki-laki itu sebenarnya pemalu, termasuk saya. Saya nggak pernah mengatakan I love you. Kalau ada suami ibu yang nggak mengatakan aku cinta padamu, berarti dia semazhab dengan saya. Tapi wahai laki-laki, perempuan ingin mendengarkan kalimat itu, betul? Tuh, dengar istri kalian. Maka kalau tidak bisa dengan lisan, dengan tulisan, kirimkan gambar love sebesar apa ya? Sebesar sound system inilah. Perempuan itu ingin mendengar kata-kata yang lembut dan indah, betul? Mana kamera? Hai suami-suami, perempuan itu ingin mendengarkan kata yang lembut dan indah. Ngomong 1 jam, nggak ada yang dia ingat. Yang dia ingat hanya beberapa kata-kata yang indah yang menyentuh hati. Makanya Nabi menggunakan kata yang indah kepada istrinya. Nggak ada Nabi manggil ya Aisyah, nggak ada. Nabi pilih satu kata yang indah, ya Humaira, wahai engkau perempuan yang kulitnya putih, kena cahaya matahari kemerah-merahan. Makanya nanti suami ibu pulang karena udah dengar ceramah ini melalui online, jangan ibu kaget nanti pas buka pintu, ya Humaira. Ustaz, ya boleh saya panggil istri saya Humairah? Boleh, tapi dia nggak putih, nggak apa-apa, menyenangkan hatinya. Jangan terlalu jujur. Ini ada suami yang terlalu jujur, istrinya pulang, ya Hajar Aswad. Kalau sudah hatinya disentuh, maka jangankan tangannya, jangankan matanya, jangankan badannya, nyawa dia akan berikan. Betul bu? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Habis 15 menit. Jamnya nggak mungkin bohong. Tadi jam 10, sekarang 10.15. Sekarang yang ke belakang. Masya Allah. Mohon maaf ya bu ya. Mohon maaf ibu yang di atas ya. Saya sudah ngadap nanti ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Yang bingung nanti ngadap ke atas nih. Idza ghibta anha, kalau kamu pergi keluar kota, ada tugas, kamu tidak berada di tempat, menjadi pilot, menjadi kapten kapal, anak istri di rumah, hafizat, dia menjaga. Apa yang dijaga? Amwalaka wa auladaka, anakmu dan hartamu dijaganya. Kalau suami ibu pergi, apakah ibu jaga anak-anak? Apakah ibu jaga hartanya? Pergi pertama kali, pulang kulkas hilang. Pergi kedua kali, motor hilang. Pergi ketiga kali, telinga anak sebelah hilang. Ibu adalah wakil presiden. Ketika kepala rumah tangga pergi mencari nafkah, mencari makan yang halal, tanggung jawab sholat anak di tangan siapa? Tangan ibu. Ibu siapkan dia, belikan kain sarung kecil. Ibu saya dulu membelikan kain sarung kecil supaya semangat sholat. Kecilnya kira-kira gimana? Ya sekecil inilah. Apalagi di Lampung nggak kurang dari kain
yang bagus. Saya selama ceramah 3 hari di Lampung ini sudah setengah lusin kainnya. Wah, tapi laki-laki pergi petang, berangkat malam, kembali nggak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Maka yang menjaga anak adalah ibu saya datang ke rumah guru ngaji ke surau di kampung, membawa anak kecil namanya Abdul Somad. Mana orangnya? Abdul Somad. Mana orangnya? Ibu saya bawa 3. Yang pertama beras 1 kaleng, yang kedua rotan ujungnya dibelah 4, yang ketiga minyak lampu 1 botol. Waktu itu ngaji di kampung belum masuk PLN, ngaji pakai obor. Pulang ngaji nggak dapat, lobang hidung hitam. Yang nyerahkan saya ngaji ke guru ngaji ibu saya, ngaji Qaidah Baghdadiyah. Saya nggak tahu di Bandar Lampung gimana cara ngaji. Kalau di kampung saya, alif di atas A, alif di bawah I, alif depan O. Yang tahu berarti udah tua. Karena anak sekarang ngajinya nggak gitu. A, bataba, batata, basaba. Kalau di Jawa, alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U, A, I, U. Apapun cara ngajinya, maka semua pendidikan ada pada ayah saya cari makan, ayah saya cari nafkah. Yang mendidik saya ibu. Pulang dari main-main bawa burung, lagi musim panen padi, ada burung di atas pohon kelapa, bawa pulang ke rumah. Apa kata ibu? Seandainya kamu diculik orang dan dibawanya ke rumahnya, bagaimana perasaanmu? Sedih mak, aku jauh dari mak, nggak bisa. Begitu juga dengan burung ini. Kenapa kau culik dia? Saya lepaskan lagi. Saya sendiri yang melepaskannya. Sampai hari ini. Ini sekarang banyak orang miara burung. Dari mulai burung itu akil balik sampai tua, gak pernah dilepaskan ke alam bebas. Semakin burung itu menjerit, yang punya makin bangga. Padahal burungnya itu, kalau kita ngerti bahasanya, burung itu sedang ngomong kawin. Pendidikan yang pertama sebelum S1, S2, S3, S-teler, S-cendol, S-doger, S-pandung, pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Ibu. Al-madrasatul ula. Sekolah yang pertama adalah ibu. Ibu saya bukan cuman sekedar perempuan yang mengandung, melahirkan, menyusukan. Kan ada lagunya. Ibu, engkaulah kita yang iya, jadmu melengking ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Ibu saya bukan hanya sekedar perempuan yang melahirkan dan mengandung dan menyusukan, tapi dia mendidik saya. Kau mesti sekolah, Somad. Kau mesti sekolah. Seperti kakekku Syekh Abdurrahman. Kakek ibu saya namanya Syekh Abdurrahman, dulu belajar ke Makkah kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, meninggal tahun 1941. Dia selalu nyebut kakeknya. Aku ingin kau seperti kakekku, aku ingin kau belajar ke Makkah. Maka ketika saya lulus beasiswa ke Al-Azhar Kairo bersama Ustadz Ikhwani, waktu itu yang lulus se-Indonesia 100 orang. Saya dari Riau, beliau dari Lampung. Kami berangkat ke Kairo dari Jakarta. Naik pesawat Royal Jordan Airlines. Bangganya kami sebagai utusan Indonesia. Indonesia yang penduduknya hampir 300 juta, yang berangkat 98 hanya 100 orang. Abdul Somad dan Ustadz Ikhwan. Kami berangkat
Sampai di Kairo ditanya sama anak-anak, naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Kami bangga. Terus kata mereka, itulah tiket pesawat yang paling murah. Saya belajar di Mesir dari 98 sampai 2002. 4 tahun nggak pernah pulang kampung sekalipun. Bukan karena saya serius, tiket mahal. Setelah saya menikah, punya anak, sayang sama anak, saya pergi baru 3 hari, sudah rindu dengan anaknya. Apalagi dengan... Enggak ada saya ngomong begitu. Lalu saya tanya ibu saya, Mak sayang nggak dengan aku? Sayang. Kalau sayang kenapa Mak biarkan aku di Mesir sampai 4 tahun? Mak ada rindu nggak dengan aku? Rindu. Lalu bagaimana Mak mengobati kerinduan? Ku cari anak tetangga yang hitam macam kau. Anak tetangga yang hitam, saya ini kan. Lalu anak tetangga yang hitam itu saya kasih makan, saya belikan baju hari raya, saya usap kepalanya untuk mengobati rinduku pada engkau nak. Kenapa Mak biarkan aku 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko? Padahal saya cuma 2 orang adik-beradik saudara kandung. Saya anak pertama, adik saya kedua. Kenapa Mak biarkan aku jauh? Supaya kau jadi orang. Karena kalau kau tinggal di rumah, ku letakkan di celah ketiak, kau jadi hantu. Orang yang paling berjasa dalam hidup saya adalah ibu saya. Walaupun ayah juga tidak kalah penting. Karena kalau tidak ada ayah, kita juga nggak akan ada. Memangnya bisa dikirim pakai Bluetooth? Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Saya dulu kalau pulang sholat Jumat langsung dipanggil sama emak saya, sini. Kalau bahasa Inggrisnya kenes dulu. Ini sudah. Ta'al, come here. Terus dia tanya, apa tadi yang disampaikan khotib waktu khutbah Jumat? Saya pun cerita, khotibnya ngomong begini, 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 begini. Maka saya hari ini tidak merasa sedang menceramah ibu-ibu. Saya tidak pernah merasa sedang ceramah. Saya tidak menggurui ibu wali kota. Saya hari ini sedang bercerita kepada ibu saya. Saya kalau ketemu dengan ibu-ibu, ingat ibu saya. Ketemu dengan kakak-kakak, ingat dengan kakak saya. Kita kalau ngelihat anak-anak, ingat anak kita, bagus. Ngelihat ibu-ibu, ingat ibu kita, bagus. Asal jangan ngelihat istri orang, lupa istri kita. Betul Bu? Betul kata mereka. Jadi perempuan ini, kalau perempuan baik, suaminya jadi baik. Amin. Kalau perempuan baik, anaknya jadi baik. Amin. Kalau perempuan baik, mantunya jadi baik. Amin. Saya ketemu dengan bapak-bapak mantan preman, bajunya jaket kulit, celana jin. Celana jin, baju hantu. Mantan preman. Saya ini Ustadz Somad dulu nakal, jahat, minum khamar. Semua dosa saya lakukan. Terus gimana Bapak tobat? Saya menduga ini kayaknya dia tobat gara-gara dengar ceramah Ustadz Somad. Saya udah dalam hati saya, ini pasti nanti dia sebut Ustadz Somad. Saya bertobat Ustadz, dalam hati saya pasti karena saya kan. Saya bertobat karena istri saya. Karena istrinya. Istri Bapak ustazah? Enggak. Istri Bapak ulama? Enggak. Terus Bapak kok bisa tobat karena ngomong dia? Dia cuma ngomong 5 kata. Nanti kalau abang mati gimana? Saya ngomong 1 jam orang nggak peduli. Tapi dia istrinya ngomong cuma 5 kata. Nanti kalau abang mati gimana? Makanya kalau ada suami ibu yang masih minum khamar, yang berjudi, jahat, nakal, selingkuh, pulang dari sini bilang sama dia, nanti kalau kamu mati gimana? Kata yang dari hati akan sampai ke hati. Tapi kalau cuma dari mulut, sampainya juga ke
mulut, namanya MLM, multi level marketing. Saya sudah ngomong 45 menit, kira-kira sampai ke hati atau di mulut? Makanya jagalah supaya jangan sampai sakit. Enak ya ceramah di orang yang udah ngaji lama ini. Nyambung semuanya insya Allah. Mudah-mudahan keluarga ibu semuanya sakinah mawaddah warahmah. Ustaz Somad dari tadi ngomongnya kok ibu melulu, karena bapak-bapak ini kaum minoritas. Tapi anehnya yang selalu ditolong itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Komisi Perlindungan Perempuan. Padahal yang banyak teraniaya enggak ada itu yang namanya laki-laki teraniaya. Kalau ada laki-laki yang ngaku teraniaya, itu namanya flying victim. Saya teraniaya Pak Ustadz. Saya kalau pergi lagi keluar kota, istri saya nelpon, tinggal di mana? Hotel syariah apa enggak? Baju kokonya udah dipakai sholat atau enggak? Kain sarungnya gimana? Gajinya gimana? Jalan sama siapa? Itu duduknya di mana? Itu bukan istri Pak, itu security. Bapak selamat dari selingkuh, selamat dari zina, selamat dari narkoba, selamat dari judi, selamat dari online, itu pasti karena didampingi istri yang solihah. Ibu masih siap nanya-nanya Bapak? Lanjutkan. Takbir. Saya memang kalau udah 45 menit ceramah memang takbir. Kan betul udah 45 menit. Kenapa Ustaz kalau 45 menit takbir? Untuk mengukur suasana ini jamaah masih sadar atau udah pingsan. Kalau saya dengar dari bunyi takbirnya tadi, itu tahan saya ceramah. Kalau saya ceramah 1 jam lagi kayaknya masih kuat ini. Ibu masih sanggup? Masih kuat? Saya udah mau mati. Saya ceramah dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam, seperti minum obat. Ini ceramah saya yang terakhir ini. Terus habis ini Ustaz mati. Habis ini saya langsung ke airport, dari airport langsung ke Jakarta, dari Jakarta pulang ke Riau, anak dan istri saya sudah menunggu di rumah. Mudah-mudahan kita semua selalu bahagia insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau dilihat menyenangkan, kalau diperintah aja manut patuh taat, kalau suami pergi dia jaga anak dan harta. Terakhir yang keempat, hadisnya sudah habis. Yang keempat ini adalah amal perempuan itu mengandung itu dapat pahala atau enggak? 9 bulan 10 hari. Mohon maaf, boleh saya nanya? Di Bandar Lampung mengandung masih 9 bulan 10 hari. Inilah ibu-ibu nih, kita nanya dia ketawa. Alhamdulillah. Soalnya di tempat lain nikah Januari, Mei sudah akikah. Pas ditanya, ini perasaan kemarin nikahnya kan Januari, Mei kau sudah. Mohon maaf Pak Ustadz, ini edisi minimalis. Namanya mazhab efisiensi. Ternyata di Bandar Lampung masih 9-10 hari, berarti terjaga anak-anaknya. Datang seorang laki-laki membawa sepeda motor, nanya anak ibu, sepeda motor yang knalpotnya sudah dikhitan, bunyinya pas di depan rumah ibu, beb. Terus dia pengen masuk ke dalam. Bu, boleh saya masuk ke dalam? Boleh apa enggak boleh? Disinilah awal musibah. Dalam hal ini ibu mesti nanya pakai bahasa Lampung, what do you want? Kamu mau apa? Mau apa kamu datang? Kalau memang kamu laki-laki, kamu jangan datang bawa mawar.
tapi bawalah mahar. Kalau ibu biarkan dia nonton di ruang tamu, ibu buatkan teh manis, lalu ibu mengatakan, silakan nonton, ngobrol ya, saya mau ke belakang dulu, ngobrol belakang sama bapak, itu sama dengan memfasilitasi. Al-Quran tidak mengatakan la taznu, jangan berzina. Enggak ada ayat Quran jangan berzina. Yang adalah la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ibu mesti konsisten, bapaknya juga sama. Bapaknya sudah saya ceramahi, siapapun yang datang ke rumah Pak, yakinlah kalau dia bukan anakmu, dia bukan ponakanmu, dia bukan jamaahmu, dia bukan ustadzmu, dia mau bawa anakmu, yakinlah dia adalah buaya darat. Jatuh selendang saya bilang ke dia. Kadang bapak sudah tegas, Pak, saya bawa anaknya jalan-jalan keliling Bandar Lampung, jalan-jalan ke pantai. Enggak, nanti kami bawakan mie ayam sama bakso. Tidak, sekali tetap tidak. Datang ibu bilang, izinkan Pak, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang jadi masalah, bahwa kita dulu pernah salah, kita pernah silap, kita pernah berdosa, kita taubat nasuha. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap salah dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wadda raji atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Yang enggak punya